Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sahrul Ramadan, jurusan FTKI, Fakultas Sistem Informasi, ingin mempresentasikan jawaban-jawaban UAS dari mata kuliah pengembangan sistem informasi R01. Nah, di sini nomor 1, sebutkan satu software di sekitar kalian dan jelaskan proses pembuatannya. Jawaban Adobe Illustrator. Adobe Illustrator salah satu produk dari Adobe yang berkembang pertama kali tahun 1986 sebagai aplikasi pendamping Adobe Photoshop. Karena Photoshop lebih ke foto editor, jadi untuk grafik basis vektor diciptakan Adobe Illustrator versi 1 kode Visco rilis awal 1987, kemudian pada tahun 1998 dikeluarkan versi 1,7 yang dikenal dengan nama Illustrator 88. Setahun kemudian, tahun 1989, barulah Adobe mengembangkan Illustrator yang dapat digunakan pada sistem operasi Windows dengan merilis Illustrator versi 2.0. Tentu saja pada saat itu Adobe Illustrator belum mampu menandingi popularitas CorelDRAW yang seakan-akan memang sudah satu paket dengan Windows. Pada versi 6.0 1996 untuk Microsoft OS dan versi 7.0 1997 untuk Windows atau Mac. Adobe Illustrator mulai memperbaiki interface-nya sehingga lebih nyaman dengan user dan juga penambahan banyak fitur-fitur sehingga pada saat itu populasi Adobe Illustrator di kalangan para desainer mulai menyayangi CorelDRAW. Pada 2003 Adobe menggunakan Adobe Creative Suite dengan salah satu produk satu saja. Terus nomor 2 itu berikan contoh real rencana implementasi sistem. Sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang batu bara, PT Internusa Tambang, melakukan pelatihan khusus kepada seluruh karyawan pelatih tersebut, meliputi menginput dan ekspor-import barang agar perusahaan tersebut dapat mengoptimalkan penggunaan komputerisasi. Pelatihan ini bertujuan agar setiap karyawan mampu bekerja dengan komputer. Terus dapat kita jelaskan implementasi sistem yang merupakan tahap akhir dalam siklus hidup pengembangan sistem SDLC. Hal-hal pokok yang harus disediakan sebelum implementasi adalah A. Persiapan tempat. Persiapan tempat ini terdiri dari perancangan fisik, fasilitas. B. Itu pelatihan personel dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan personel serta memudahkan penerimaan mereka terhadap sistem baru. Kelompok-kelompok yang diberikan pelatihan antara lain personal teknis, pegawai, manajemen umum untuk orang luar perusahaan.
Terus ada juga program pelatihan. Pelatihan dapat dilakukan secara tutorial atau kelas meliputi satu pelatihan in-house, pelatihan yang disediakan vendor, pelatihan jasa luar. Pada sistem ini terpilih program pelatihan yang disediakan vendor karena perusahaan membeli atau membuat sistem di satu perusahaan informatika. Terus ada juga teknik dan alat bantu pelatihan. Satu, teleconferencing. Pada sistem ini tidak menggunakan teleconferencing karena semua peserta datang ke tempat yang telah diberikan. Terus ada juga perangkat lunak pelatihan interaktif. Terus ada juga pelatihan dengan instruktur. Terus ada pelatihan magang. Pada sistem ini dapat dilakukan pelatihan magang karena sudah dilatih oleh seseorang instruktur. Terus ada manual prosedur, ada buku teks. Nah, terus nomor tiganya jelaskan prosedur yang meningkatkan maintainability itu ada menerapkan SDLC dan SWDLC. Terus ada menggunakan bahasa program standar, merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik, mempekerja modul yang dapat digunakan kembali, mempersiapkan dokumentasi yang jelas, terbaru, dan komprehensif. Terus ada juga apa lagi ya? Nomor 4 jelaskan perbedaan antara real time processing dengan online processing. 1. Waktu pengolahan data pada pemrosesan secara online, waktu pengolahan datanya terdapat delay karena ada pengantrian data, sedangkan real time waktu pengolahan datanya cepat. Terus data dikirim kembali ke pengiriman dan sekitar itu juga. Proses secara online mengirim hasil proses tergantung pada kebutuhan si pengirim, sedangkan real time harus segera mengirimkan hasil proses tersebut ke si pengirim. Terus habis itu nomor 5, jelaskan penggunaan software in software capability maturity method CMM. Capability Maturity Model, singkat CMM, merupakan mekanisme kualifikasi sebuah software yang development house yang dapat memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan tersebut dalam melakukan development software. Dalam arti lain, Capability Maturity Model, singkatan CMM, adalah suatu model kematangan kemampuan kapasitas proses yang dapat membantu definisikan dalam pemahaman proses suatu organisasi. Pengembangan model ini dimulai pada tahun 1986 oleh SCEI atau Software Engineering Institute, Departemen Pertahanan Amerika Serikat di Universitas Carnegie Mellon dan Amerika Serikat. Terus secara umum maturity model biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Proses pengembangan dari suatu organisasi disederhanakan dan didefinisi dalam wujud tingkatkan kematangan dalam jumlah tertentu, biasanya 4 hingga 6 tingkatan. Terus ada 3 tingkat, ada juga tingkat
tingkatan-tingkatan yang ada disusun secara sekuensial mulai dari tingkat inisial sampai pada tingkat akhir. Tingkat terakhir merupakan tingkat kesempurnaan. Terus ada juga tingkatan kematangan tersebut dicirikan dengan beberapa persyaratan tertentu yang harus diraih. Sekian dari saya, Pak. Bila ada kata-kata yang kurang, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.